Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang saat sedang diet ataupun sesudah diet, tiba-tiba siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Nah, banyak yang bertanya ke saya, "Dok, saya lagi diet nih. Tiba-tiba saat lagi diet ini siklus menstruasi menjadi tidak teratur." Ada juga yang, "Dok, saya sudah berhasil menurunkan berat badan." Berarti sudah diet ya, sudah diet. Nah, siklus menstruasinya juga tidak teratur. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut itu akan saya bahas di video kali ini. Jadi simak sampai habis. Jadi biar teman-teman cewek ataupun wanita yang nantinya melakukan diet ataupun sesudah diet, kalau mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, ini akan saya jabarkan ataupun saya jelaskan penyebab dan solusi untuk mengatasinya. Jadi simak video ini sampai habis ya. Khususnya wanita melakukan diet menurunkan berat badan, kan harapannya berat badannya menjadi ideal, kemudian juga menjadi langsing dan juga tentu sehat ya yang diharapkan. Nah, sudah senang-senang nih saat melakukan diet, misalkan 2 minggu ataupun 3 minggu, itu berat badan turun misalkan 2 kilo ataupun 1 kilo. Nah, tapi tiba-tiba bulan depannya ataupun bulan berikutnya siklus menstruasinya menjadi tidak teratur ataupun tidak menstruasi, bahkan ada yang siklus menstruasinya memanjang. Nah, atau yang sudah berhasil diet sudah turun misalkan 10 kilo, tiba-tiba juga siklus menstruasinya menjadi tidak teratur, kemudian panik ya, kemudian bingung apa yang terjadi di tubuhnya atau ada penyakit tertentu. Coba teman-teman lihat lagi ya, sobat diet di rumah, lihat lagi pola dietnya bagaimana, program dietnya bagaimana, sudah benar atau belum, sudah sehat atau belum. Kalau seandainya program dietnya sembarangan hanya karena mengikuti artis, ya mengikuti idolanya, ataupun karena mengikuti tetangganya atau teman dekatnya, kalau program dietnya tidak sehat, itu wajar saja kalau siklus menstruasinya menjadi panjang tidak teratur. Dalam diet itu harus diperhatikan komposisi makanannya, program dietnya itu harus sehat. Ya jangan karena mengikuti yang tidak jelas, yang mengikuti yang menurut kita benar, itu diikuti, padahal itu tidak sehat. Memang ada penyebab siklus menstruasi itu tidak teratur, ada berbagai macam penyebab. Ada yang serius, ada yang tidak serius. Tapi walaupun yang tidak serius pun jangan dianggap remeh. Karena kalau seandainya dianggap remeh, diabaikan, nanti lama-lama bisa menjadi serius. Tiba-tiba siklus menstruasinya berhenti sama sekali. Nah, ini kan baru panik nanti kan, baru gawat. Nah, ini jangan sampai ditunggu menjadi parah. Pada kasus yang dialami teman-teman di rumah, ya sobat diet di rumah, yang awalnya siklus menstruasinya teratur sebelum diet, tiba-tiba saat diet ataupun setelah diet, siklus menstruasinya menjadi tidak teratur, berantakan. Nah, ini disebabkan karena pola dietnya, program dietnya. Bisa jadi makanannya tidak bergizi. Bisa jadi dietnya terlalu ekstrim, ya. Jadi misalkan komposisi makanannya itu sembarangan, dalam arti sembarangan, nilai gizinya tidak dianjurkan, tidak memenuhi kriteria diet sehat. Ataupun dietnya itu terlalu ekstrim. Ini bisa saja menyebabkan siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Lah, dok, kok pola makan ini bisa menyebabkan siklus menstruasi menjadi tidak teratur? Nah, saya jelaskan sedikit ya. Siklus menstruasi normalnya itu kan 21 hari sampai dengan 35 hari. Kalau siklusnya 21, antara 21 sampai 35 hari itu masih dikatakan siklusnya normal ya. 28 hari plus 7 ataupun minus 7 itu masih siklus normal. Nah, siklus menstruasi pada wanita itu diatur oleh hormon ya, khususnya hormon kewanitaan ataupun reproduksi, itu hormon estrogen dan progesteron. Kalau seandainya ada gangguan siklus menstruasi, bisa saja hormon ini juga terganggu. Bisa jadi ada gangguan dari jumlah hormon itu sendiri. Nah, hormon progesteron dan estrogen ini juga bisa dipengaruhi ya jumlahnya itu dari pola makan. Dari pola makan teman-teman selama diet. Nah, jadi jangan salah sangka ya, pola makan bisa mempengaruhi hormon estrogen maupun hormon progesteron kewanitaan. Saat teman-teman ataupun sobat diet kekurangan gizi, kekurangan nutrisi, siklus menstruasi menjadi tidak teratur.
Karena tubuh itu normalnya tetap butuh lemak ya. Jadi jangan berpikir diet dengan mengurangi lemak ataupun tidak mengkonsumsi lemak sama sekali itu malah bagus, itu tidak. Tubuh tetap membutuhkan lemak. Lemak tubuh ya, maupun lemak dari makanan. Kalau lemak dari makanan yang kita bicarakan di sini adalah lemak sehat. Karena dietnya kita kan diet sehat. Bukan berarti makan gorengan, makan yang berminyak-minyak, makanan yang berlemak-lemak itu sehat, bukan. Yang kita maksud di sini adalah lemak sehat. Bisa dari olive oil, kacang-kacangan, alpukat, ikan, ya. Nah, inilah lemak-lemak sehat yang kita perlukan saat diet. Sedangkan lemak tubuh ini dipengaruhi oleh penurunan berat badan terlalu ekstrim ataupun terlalu cepat. Nah, kalau penurunan berat badan terlalu cepat, ini juga bisa menyebabkan siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Ditambah lagi dengan asupan lemaknya tidak ada ataupun sedikit. Nah, ini tetap selama diet tetap perlu asupan lemak sehat. Memang ya sobat diet, kalau seandainya dengar kata-kata lemak ya khususnya wanita itu agak pusing. Kemudian juga agak trauma ya kalau seandainya dengar kata-kata lemak. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Lemak ini tetap berguna bagi tubuh, jadi jangan mendengar kata lemak itu seperti histeris gitu ya. Ya, jangan ya. Tetap kita memerlukan lemak sehat. Karena lemak itu sendiri itu sangat berperan penting terhadap produksi hormon tubuh. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi, tidak heran kalau seandainya sobat diet menurunkan berat badan, kekurangan gizi, kekurangan nutrisi ya. Otomatis lemak sehatnya juga pasti kurang. Nah, karena kan nutrisinya kurang. Nah, sehingga siklus menstruasi ataupun siklus haid menjadi tidak teratur. Ini terjadi bisa langsung maupun tidak langsung ya. Jadi siklus menstruasinya menjadi berantakan. Dok, memang apa hubungannya lemak dengan hormon kewanitaan, hormon reproduksi tadi? Nah, gini ya. Lemak itu berperan penting terhadap produksi hormon. Lemak ini berguna sebagai salah satu bahan baku ya, bahan baku penting terhadap produksi hormon tubuh, baik hormon kewanitaan maupun hormon-hormon lain. Nah, kalau seandainya bahan bakunya kurang ataupun tidak ada ya kita anggap saja kurang, otomatis produksi hormonnya menjadi tidak terpenuhi ataupun tidak cukup. Nah, saya ibaratkan segini, kalau seandainya nih teman-teman ingin buat kue 5 loyang, tapi tepungnya cuman ada sedikit, kira-kira jadi nggak 5 loyang? Nggak jadi ya, jadi kuenya nggak jadi sempurna. Nah, itulah penjelasannya ya. Jadi kalau seandainya lemaknya kurang, produksi hormonnya kurang, kadar estrogennya kurang, ini nggak akan cukup untuk membangun dinding rahim. Nah, yang nanti akan meluruh ya, yang akan meluruh menjadi darah menstruasi. Itulah sebabnya kalau seandainya sobat diet di rumah menurunkan berat badan dengan cara yang tidak sehat, diet ketat ataupun nutrisinya tidak terpenuhi, terutama lemak sehat ini ya siklus menstruasinya menjadi tidak lancar ya, menjadi tidak teratur. Dok, berarti diet ini nggak boleh ya? Boleh ya, diet tetap boleh. Tapi caranya harus sehat, caranya harus benar. Jangan hanya ingin cepatnya saja, tapi yang kita harapkan adalah sehatnya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, bukan hanya orang yang kekurangan gizi nutrisi saja yang siklus menstruasinya tidak teratur. Orang yang obesitas, orang yang berat badannya lebih itu juga bisa siklus menstruasinya menjadi tidak teratur ataupun memanjang. Nah, jadi diharapkan orang yang memiliki berat badan lebih itu juga harus diet menurunkan berat badan. Tapi caranya tetap dengan cara yang sehat. Dok, kenapa orang yang gemuk itu siklus menstruasinya menjadi tidak teratur juga? Nah, timbul pertanyaan ya. Karena kalau seandainya kadar estrogen berlebih, nah ini indung telur pada wanita itu akan berhenti melepaskan sel telur. Nah, jadi kalau seandainya lemaknya kurang itu juga nggak boleh, berlebih juga nggak boleh. Nah, jadi yang benar adalah pas-pas saja. Oh iya, efek lain dari kelebihan hormon estrogen ini akan mengalami penebalan dinding rahim pada wanita ya. Nah, kalau seandainya ini terjadi, siklus menstruasi menjadi tidak teratur ataupun memanjang. Nah, kemudian saat siklus menstruasi menjadi jarang ataupun saat menstruasi itu bisa jumlahnya banyak ya, yang keluar banyak, kemudian durasinya juga bisa lama ya.
lebih dari 2 sampai 7 hari. Nah, inilah harapannya, walaupun berat badan lebih, tetap melakukan diet menurunkan berat badan biar sehat. Jadi walaupun gemuk ya, berat badan lebih, tetap harus menurunkan berat badan, caranya harus sehat. Jadi cobalah untuk merubah pola hidup sehat, gaya hidupnya juga sehat, pola makannya ya, olahraga teratur, supaya kadar lemak tubuh itu terkendali. Dok, solusi untuk mengatasi saat diet ataupun setelah diet siklus menstruasi menjadi tidak normal, bagaimana cara untuk mengatasinya? Jadi solusinya itu rubah dietnya ya, jangan dietnya sembarangan. Penuhilah kebutuhan karbohidratnya ya, karbohidrat sehat. Itu terutama yang kompleks kalau bisa, kemudian penuhi kebutuhan protein. Kemudian juga asupan lemaknya, asupan seratnya, buah, sayur, dan kebutuhan air putih harus terpenuhi dengan cukup. Jangan malas minum air putih ya. Dok, kalau seandainya semuanya dimakan nanti nggak jadi kurus. Tetap bisa kurus. Nah, caranya bisa sobat diet lihat di video saya bagaimana cara diet-diet yang saya sarankan, yang direkomendasikan ya. Harus ada karbohidrat, harus ada lemak sehat, harus ada protein, harus ada serat, sayur, dan buah. Nah, ini harus terpenuhi ya. Lemak sehat tadi kalau seandainya teman-teman lupa, bisa dari kacang-kacangan, ikan, alpukat, ataupun dari olive oil ya. Kalau seandainya sobat diet sebelumnya dietnya teratur, kemudian melakukan diet dengan cara yang saya sebutkan tadi, cara sehat, itu siklus menstruasi tidak akan terpengaruh ya, ataupun tidak akan berubah. Jadi sudah terjawab ya, kenapa siklus menstruasi menjadi tidak teratur, menjadi memanjang, ataupun bahkan tidak menstruasi, itu karena pola dietnya salah, program dietnya salah. Benarkan program dietnya. Istilahnya jangan mau cepatnya saja, harus kita lihat program dietnya sehat atau tidak. Nanti kalau seandainya teman-teman biarkan siklus menstruasinya tidak teratur, dibiarkan saja, cuek saja ya, ini bisa berbahaya, lama-lama nanti malah bisa berhenti siklus menstruasinya, nanti kacau ya. Ini pengaruhnya terhadap kesuburan lagi. Oke, semoga bermanfaat, semoga terjawab mengapa siklus menstruasi menjadi tidak teratur setelah diet ataupun saat melakukan diet. Ulangi video ini sampai mengerti kalau belum paham. Jangan lupa bantu saya untuk share video ini ke mana-mana, ke media sosial mana saja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Like dan komentar, tulis tanggapan di kolom komentar ya. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.